Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda saat ini berada, damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Semoga dalam seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, kita merasakan penyertaan Tuhan, sehingga pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan semata-mata untuk memuliakan Allah, dan kita bisa menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, pada masa Advent ini, pada masa penantian kedatangan Yesus, kita semua diajak untuk selalu membaharui diri, untuk selalu mengandalkan Tuhan dan kekuatannya yang menyelamatkan. Tak terasa sekarang sudah tanggal 15 Desember dan 10 hari lagi kita akan merayakan Natal. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menyambut kelahiran Yesus di dalam hati kita? Sehingga Yesus yang akan datang membawa kegembiraan dan sukacita, membuat kita juga bersemangat dalam hidup ini, sekalipun kita menghadapi beragam persoalan dan tantangan kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, kita mendengarkan firman Tuhan, "Akulah Tuhan dan tiada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah yang membuat semuanya ini." Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah itulah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia. Maka dalam masa penantian ini, ketika kita diajak untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap agar kita tahan berdiri di hadapan Putra Manusia ketika Dia datang dalam kemuliaannya, sesungguhnya kita berusaha untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Allah menciptakan terang dan kegelapan, menciptakan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Ini semua adalah siklus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak satu pun yang terlepas dari siklus ini. Ketika kita mengalami terang, kita semua berbahagia. Ketika kita mengalami kegelapan, apakah yang kita lakukan? Apakah bersungut-sungut? Atau semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Dalam Injil hari ini, Yohanes menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Dari nada pertanyaan ini, kita bisa menangkap bahwa dalam diri Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara oleh Herodes Antipas, timbul keraguan. Jangan-jangan juga dia dilingkupi kegelapan dalam masa penantian itu. Dan ketika kedua murid Yohanes itu bertanya kepada Yesus, Yesus tidak memberikan jawaban, "Ya, akulah yang dinanti-nantikan itu." Bukan. Tetapi Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kalian lihat, kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya." Itulah kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Sehingga berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan dikatakan oleh kedua murid Yohanes kepada Yesus kiranya akan menguatkan Yohanes untuk mengenal Yesus melalui karya-karyanya. Kita tahu kemudian Yohanes
mati dipenggal kepalanya. Nah, dia berani menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan-bacaan hari ini kita semua diundang untuk mengimani Tuhan Yesus. Mengimani Dia yang berkuasa atas hidup dan mati. Untuk itu kita butuh iman yang kuat. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kemakmuran, dalam kenikmatan dan kemewahan seringkali kita melupakan Tuhan. Ketika segala-galanya terpenuhi, kita sering lupa asal dari semuanya itu, sehingga terlena dan terbuai. Ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan, seringkali juga kita dengan mudah memberontak dan melawan Tuhan. Di mana Engkau Tuhan ketika aku susah? Inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Lalu kita bertanya, apakah yang harus aku lakukan dalam menantikan kedatangan Sang Penyelamat yang akan datang ke dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita sakit, kita percaya sebagai orang beriman, Yesus punya kekuatan untuk menyembuhkan. Bagaimana orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Ketika kita sehat, sebagai orang beriman hendaknya melihat itu sebagai pemberian, gift, yang patut dibagikan kepada orang lain. Sehingga dalam keadaan sehat, selagi kita masih bisa berbuat sesuatu, lakukan segera. Dengan demikian, lewat semangat berbagi, sukacita akan selalu ada dalam hati kita. Ketika kita bertanya, mengapa Tuhan menciptakan terang dan juga menciptakan gelap? Itu semua akan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang punya kuasa. Kita sering tidak memahami jalan pikiran Tuhan, rencana Tuhan, keputusan Tuhan. Dan itulah misteri. Yesaya dalam bacaan pertama tadi juga mempertanyakan hal ini, berhadapan dengan misteri. Namun sang nabi percaya bahwa Allah punya jawaban atas semua pertanyaan dan persoalan yang kita hadapi. Maka hanya kepada Tuhan kita bergantung dan percaya. Semoga di masa penantian ini, masa Advent ini, Bapak Ibu saudara-saudari semakin menyadari bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan. Semangat yang kita mau bangun dari sekarang adalah kejujuran untuk mengakui bahwa dalam kelemahan kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Dalam kekurangan-kekurangan kita, Tuhan berkarya sehingga makin banyak orang yang diselamatkan. Juga bagaimana kita mampu melihat kebutuhan orang lain, sehingga hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa membuat orang lain bahagia dan bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pengalaman seorang pemuda yang tinggal di rumah kos dan dia hanya mengandalkan kiriman dari orang tuanya untuk kebutuhannya setiap hari karena dia seorang mahasiswa. Suatu ketika dia ingin menikmati semangkok bakso. Lalu dengan uang yang tinggal beberapa rupiah, cukup untuk satu mangkok bakso, dia memesan bakso. Ketika bakso sudah dihidangkan di depannya, sebelum menyantap bakso itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil dengan wajah yang lusuh, pakaian yang compang-camping, lalu menyodorkan tangan minta uang. Kemudian pemuda ini melirik dia lalu bertanya, saya tidak punya uang. Tetapi dia tetap mengatakan, mintalah uang, saya sudah 2 hari tidak makan.
Kemudian pemuda itu meminta kepada pemilik untuk memberikan kepadanya satu mangkok kosong. Lalu kemudian dia membagi bakso yang ada padanya sehingga si anak itu bisa duduk di sampingnya. Lalu dia menyodorkan bakso ini. Melihat anak itu makan dengan lahapnya, ada rasa gembira dan sukacita yang dialami oleh pemuda ini. Bahkan kemudian dia minta tambah lagi apa yang menjadi bagiannya ke mangkok anak ini. Demikianlah anak ini bisa makan, dan tampak dari cara dia makan dengan lahap bahwa dia sudah lapar sekali. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbagi itu tidak harus mendapatkan atau memiliki sesuatu yang besar lalu kita bisa memberikan sesuatu. Bahkan apa yang kita butuhkan pun ketika orang lain ternyata ada di samping kita lebih membutuhkannya, melihat wajah anak itu makan dengan lahapnya, ada rasa sukacita yang tak bisa digambarkan. Demikianlah kiranya sebuah sukacita besar ketika rasa, keinginan, sikap untuk berbagi itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan minggu yang lalu pada minggu Gaudete, misal Advent yang ketiga, jawaban Yohanes Pembaptis kepada orang banyak, apa yang harus kami lakukan? Jika kamu mempunyai pakaian, berilah kepada mereka yang tidak punya. Jika engkau punya makanan, demikian juga berikan. Maka dengan berbagi ada sukacita di dalamnya. Dan ketika pemungut cukai juga bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes berkata, jika engkau memungut pajak, janganlah memungut lebih daripada yang seharusnya. Hendaklah ada kejujuran. Dan kejujuran itu membuat kita juga mampu dengan apa adanya. Dengan melakukan yang terbaik, kita tahu bahwa di situ ada juga kekurang sempurnaan, ada kekurangan. Tetapi ketika kita melakukan yang terbaik, saya kira ada sebuah usaha di situ. Sebuah ungkapan Latin yang berbunyi, nil satis, nisi optimum. Tidak ada yang lebih baik dari yang terbaik. Maka ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita, di mana ada kemauan, selalu ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan agar kita mampu bersukacita dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan niat baik kita dalam seluruh persoalan yang kita hadapi saat ini. Semoga Tuhan menunjukkan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita kegembiraan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kekuatan Tuhan yang menyelamatkan sungguh-sungguh menyertai kita. Amin.